Sejarah komputer. Kom- Ciri-ciri komputer generasi pertama. Menggunakan tabung hampa udara vacuum tubes sebagai sirkuitnya. Ukuran fisik komputer besar sehingga memerlukan ruangan yang luas serta memakai daya listrik yang besar. Memiliki media penyimpanan luar berupa magnetic tape atau magnetic drum. Hanya dapat dikendalikan oleh bahasa mesin, mesin language. Generasi kedua. Sejarah komputer generasi kedua mulai populer pada awal tahun 1960-an. Pada tahun 1948 ditemukannya transistor. Penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tube vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran berkurang drastis, digantinya tabung vakum menjadi transistor membuat ukuran menjadi lebih kecil. Transistor mulai digunakan di komputer pada tahun 1956. Komputer awal pada generasi kedua ini adalah superkomputer dari IBM yang bernama Stretch dan superkomputer dari Sprayeren yang bernama Large. IBM 1401. Sejak tahun 1965, sebagian besar bisnis-bisnis besar menggunakan komputer generasi ini untuk mengolah informasi keuangan. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Sudah menggunakan transistor untuk sirkuitnya. Transistor dikembangkan di Bell Laboratories tahun 1947. Lebih kecil, cepat dapat diandalkan dan hemat energi dibanding generasi komputer pertama. Menggunakan bahasa assembly yang terdiri dari singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Generasi ketiga ditandai dengan munculnya IC atau Integrated Circuit yang menggantikan peran transistor. Diciptakannya IC karena transistor menghasilkan panas yang sangat besar, dan hal itu dapat merusak bagian-bagian internal komputer. Karenanya,
komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Contohnya, komputer IBM S atau 360, GE600, dan GE235 NCR Century. Generasi keempat. Setelah IC muncul, pengembangan komputer menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektronik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam satu chip. Kemudian tahun 1980-an, Very Large Cell Integration atau VLSI membuat ribuan komponen dalam satu chip tunggal. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Adapun contoh-contoh komputer yang lahir pada generasi keempat, yaitu IBM 370, Apple I, Apple II, dan juga Physical Altair. Ciri-ciri komputer generasi keempat. Mulai dikembangkan komputer mikro yang menggunakan prosesor dengan general purpose microprocessor yang dikembangkan oleh Intel 8080. Mulai digunakannya LSI Large Scale Integration yang merupakan pemadatan beribu-ibu IC Integrated Circuit dalam sebuah chip, kemudian dikembangkan menjadi VLSI Very Large Scale Integration. Pada generasi ini, hampir sebagian besar komputer telah menggunakan sistem operasi dengan konsep GUI, Graphical User Interface, seperti sistem operasi Microsoft Windows buatan Microsoft Corp. Generasi kelima. Komputer generasi kelima dikembangkan sejak tahun 1985. Contoh komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000. Walaupun HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Beberapa ciri utama dari generasi ini diantaranya: 1. Di Jepang didirikan ICOT, Institute for New Computer Technology, untuk mengembangkan komputer generasi kelima, yaitu menciptakan komputer yang powerful dan intelijen. Kedua, dikembangkannya sistem komputer yang memiliki unsur artificial intelligence yang dapat mengerjakan tugas dengan karakteristik seperti manusia, intelligent imagination dan institution, dengan natural language atau bahasa sehari-hari. Sistem komputer, pengertiannya, suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu atau menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi yang telah diinstruksikan oleh pengguna atau brainware. Komponen sistem komputer. Secara umum, komponen pada sistem komputer dibagi menjadi tiga, yaitu hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, brainware. Ketiga komponen tersebut masing-masing memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola sebuah informasi data. Mereka dituntut harus bekerja beriringan, dan apabila salah satu dari komponen tersebut hilang, maka sistem komputer tidak akan mampu bekerja sebagaimana mestinya. Komponen komputer. Komponen komputer adalah semua piranti elektronik yang terdapat di dalam sebuah komputer. Motherboard berfungsi menghubungkan setiap komponen komputer agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Prosesor berfungsi melakukan perhitungan maupun eksekusi atas perintah yang kita berikan. RAM berfungsi menyimpan sementara semua data dari seluruh program hasil olahan komponen komputer yang sedang berjalan.
VGA card, Video Graphic Accelerator, merupakan bagian komputer di dalam CPU yang berperan sangat penting untuk menampilkan output proses ke monitor. Tanpa VGA card, layar komputer tidak akan menampilkan apa-apa, alias blank. CD-ROM adalah sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik atau optical disc yang dapat menyimpan data. Hard disk drive berfungsi sebagai penyimpan data secara permanen, terutama sebagai penyimpanan sistem operasi, dan bisa kita akses kapan saja kita mau. Fungsi komputer dalam bisnis. Gojek adalah aplikasi yang membantu Anda untuk memesan transportasi motor yang biasa orang Indonesia sebut ojek. Gojek Business model sebenarnya hampir sama dengan platform pemesanannya transportasi kendaraan lainnya, seperti Grab dan Uber, di mana pengguna dapat memesan transportasi kendaraan dari satu tempat ke tempat lainnya. Internet banking, layanan perbankan yang menggunakan teknologi komunikasi dan informasi seperti mobile banking, SMS banking, dan telepon banking untuk melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet yang dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. Fungsi komputer dalam bidang pendidikan. 1. Sebagai mencari bahan informasi. Dengan adanya komputer, setiap orang menjadi sangat mudah untuk mencari bahan informasi dalam bidang pendidikan, mencari referensi dari berbagai sumber, dan dapat mengeksplor berbagai hal yang bersifat positif. 2. Untuk media pembelajaran, dunia pendidikan dapat semakin maju dengan melakukan presentasi menggunakan infofus. Berbeda jika Anda melakukan hal tersebut secara manual, yang tentunya tidak akan tepat untuk memberikan informasi ke seluruh orang banyak. 3. Komputer sebagai tempat penyimpanan data. Dapat dengan mudah menyimpan sebagai macam data-data dalam jumlah banyak namun dengan tempat yang lebih kecil. CBT, kini UN sudah tidak menggunakan paper ataupun dengan tulis atau menghitamkan jawaban. Sekarang di sekolah-sekolah sudah menerapkan sistem CBT, Computer Based Test, ujian yang diselenggarakan menggunakan komputer sebagai aksesnya dan memudahkan pengguna. Fungsi komputer dalam bidang pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain disebut e-government. Penggunaan hubungan ini dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu G2C, Government to Citizen, yaitu hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. G2B, Government to Business, yaitu hubungan antara pemerintah dengan pengusaha. G2G, Government to Government, yaitu hubungan antara pemerintah dengan pemerintah. E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintahan. Misalnya, dengan menggunakan jaringan internet, e-government dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan penduduk, pemerintah dengan bisnis, dan kegiatan lainnya. Teknologi terkini dan masa depan. 1. Baterai wireless. Kelahiran baterai sodium bertepatan dengan berkembangannya teknologi wireless charging, pengisian daya tanpa kabel. Saat ini hampir seluruh gadget premium baru dibekali dengan fitur wireless charging. Mereka mengklaim bila baterai baru itu dapat menghasilkan energi yang lebih besar dan kuat, serta tetap stabil saat digunakan. Tidak hanya itu, baterai sodium pun bisa dibanderol dengan harga yang lebih murah karena proses pembuatannya lebih sederhana. Contohnya Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S6, dan LG G4. 2. Kecerdasan buatan AI. Tahun 2015 adalah milik kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Tetapi jangan khawatir, AI akan mengambil alih dunia sebab sampai saat ini hal paling pintar yang biasa mereka lakukan adalah menganalisa kebiasaan atau bahasa dari manusia.
Namun Microsoft misalnya sudah semakin dekat dengan penciptaan AI dengan kemampuan seperti otak manusia. Bisa dibayangkan saat AI mulai bisa berpikir seperti manusia, potensi apa yang bisa dibuka seperti menerjemahkan berbagai bahasa di dunia hanya lewat suara. Google juga sudah terjun dalam proyek AI Super lewat salah satu insinyurnya, Demis Hassabis. Pria yang juga memimpin perusahaan teknologi DeepMind tersebut sedang berusaha membuat AI yang dapat meniru cara kerja sel saraf pada manusia. 3. Virtual reality. Virtual reality adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada di dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Di dalam bahasa Indonesia, virtual reality dikenal dengan istilah realitas maya. Contohnya, lukisan virtual reality, film animasi VR, Google Earth VR, penyutradaraan menggunakan VR. Itu saja pembahasan yang telah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.